Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sudah sepatutnya kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan memperbanyak ucapan hamdalah di setiap keadaan kita, sebagai bukti minimal dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang tidak henti-hentinya dan tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang melekat pada kamu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Satu-satunya tugas kita dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Nikmat yang kita ketahui dan lebih banyak lagi nikmat yang kita tidak ketahui. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan untuk memperbanyak salawat, yang merupakan bukti minimal dari rasa terima kasih kita kepada manusia termulia yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling berjasa dalam kehidupan kita, manusia yang telah mengajarkan dan mewariskan nilai-nilai kebajikan, sehingga saat ini kita menikmati keagungan Islam, menikmati nilai-nilai luhur Islam yang kita anut, yang juga merupakan sumber keselamatan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang melekat pada diri kita semua yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara kita, keluarga kita, alhamdulillah, adalah nikmat petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan petunjuk di antara sekian manusia yang hidup, baik yang sesama dengan kita ataupun yang hidup sebelum kita dan orang-orang yang hidup setelah kita kelak. Persoalan petunjuk kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hidayah, ini adalah minnah, ini adalah pemberian taufik murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan oleh Allah
Dan kita ditunjukkan bahwa orang-orang yang beriman sebelum kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kita berada dalam petunjuk tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita petunjuk. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adalah salah kaprah ketika ada seseorang yang alhamdulillah menikmati kehidupan dalam Islam, menjalankan petunjuk Islam, berada di barisan kaum muslimin, lantas merasa berjasa terhadap keadaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 19. Muhammad ada manusia modelnya seperti ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa bahwa mereka memeluk Islam. Mereka merasa berjasa bahwa mereka menjadi orang-orang yang muslim dan beriman, dan menyebut-nyebutkan hal tersebut kepadamu Muhammad. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan Muhammad, jangan kamu merasa berjasa dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang berjasa memberi taufik kepadamu sehingga kamu berada dalam keislamanmu, kamu berada dalam keimananmu. Seringkali kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita merasa berada dalam sebuah lembaga, kita merasa mengurus masjid, kita merasa bergerak dalam sebuah gerbong yang berkhidmat untuk Islam. Sering ada orang merasa paling berjasa terhadap agama ini. Seandainya bukan saya, maka kita tidak sampai di sini. Seandainya bukan saya, maka lembaga ini tidak sampai ke sini. Seandainya bukan saya, maka masjid ini akan terbengkalai dan seterusnya. Mari kita dahulukan kesyukuran bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa berbuat untuk agama ini. Hati kita dicondongkan oleh Allah untuk berbuat. Kita diberikan motivasi untuk bersama-sama memajukan agama ini. Itu adalah kebaikan yang kembali faedahnya untuk kita. Keislaman kita tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, pengorbanan kita untuk agama ini, amal saleh kita, itu tidak sama sekali tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Perlu kalian ketahui wahai manusia, wahai orang-orang yang merasa beriman, wahai manusia yang paling berjasa, paling bersih dengan keimanannya. Lau anna awwalakum, seandainya manusia pertama, wa akhirakum, sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia dan seluruh jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum,
semuanya sama ketakwaannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling bertakwa, manusia paling saleh, seandainya semua sama ketakwaannya dengan Muhammad, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah sedikit pun nilai kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya manusia pertama, manusia terakhir, seluruh jin dan seluruh manusia semuanya sama kekafirannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sama dengan iblis semua, itu tidak mengurangi nilai kerajaanku sedikit pun. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya. Dan kalau kalian kufur, ingkar kepada Allah, menjadi manusia-manusia yang kafir, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah masih tetap maha kaya dan maha terpuji. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik pada hakikatnya, pada untuk diri kalian sendiri. Jadi mari kita berusaha menghindari rasa paling berjasa apapun aktivitas kita, secara pribadi, secara kelembagaan, lembaga Islam, masjid, kita mengurus agama Allah, kita tidak berjasa sedikit pun. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang telah berjasa bahwa Allah memberikan kepada kalian petunjuk untuk menjadi manusia yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Petunjuk menjadikan kita terasa lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dirinya untuk menerima keislaman. Wa may yurid ay yudillahu, dan barang siapa yang mau disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang mau disesatkan oleh Allah, maka dadanya akan dijadikan terasa sempit, seolah-olah naik ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu petunjuk, bagaimana petunjuk itu bekerja. Beliau menjawab, nurun yuqdhafu bihi fil qalb. Hidayah itu adalah sebuah cahaya yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Lalu sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wa ma amaratuha ya Rasulullah, apa ciri-cirinya kalau seseorang mendapatkan petunjuk? Beliau menjawab bahwa ketika seseorang mendapatkan petunjuk, dia akan cenderung mencintai negeri akhirat dan cenderung meminimalkan perhatiannya terhadap dunia, ya. Dan dia akan berbuat untuk kepentingan akhiratnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah kita semua setidaknya merasakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, insya Allah
Namun tidak jarang orang diberikan nikmat petunjuk, lalu kemudian nikmat itu hilang daripadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita berusaha mempertahankan petunjuk. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa, kita harus berusaha mempertahankan, menumbuh kembangkan petunjuk tersebut. Yang pertama tentunya, setiap kita tidak boleh lalai untuk selalu berdoa supaya petunjuk tersebut tetap bersama kita dan bertambah dengan meresapi doa yang kita ucapkan. Kita meresapi doa yang kita ucapkan dan jujur. Bukankah setiap rakaat salat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kendalanya kita ketika mengucapkan doa tersebut biasanya dalam keadaan lalai. Sementara Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak akan menerima doa orang yang seperti melempar mangga. Dia berdoa kemudian lalai dalam doanya. Kalau mau kena ya kena, kalau tidak terserah. Kita harus jujur dalam doa kita, sehingga Allah mengijabah doa kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadait. Semua kalian adalah orang-orang tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Itu yang pertama. Mari kita resapi setiap doa permintaan petunjuk itu kepada Allah, supaya petunjuk tetap ada bersama kita sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita kembali ke haribaan. Yang kedua, di samping kita selalu berdoa, dekatkan diri kepada sumber petunjuk, Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Tidak bisa dibayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku beriman, mengaku muslim, lantas tidak pernah mengaji dalam satu hari. Al-Quran disimpan dengan rapi. Bagaimana kita mau dapat petunjuk kalau sumber petunjuk kita jauhi? Wajib hukumnya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perhatikan dengan siapa kita berinteraksi. Teman-teman kita, teman-teman kongko kita, teman-teman ngopi kita, teman-teman berolahraga kita, bahkan tetangga kita. Kata para ahli hikmah, al-jaru qabla ad-dar. Kalau mau memilih rumah, lihat dulu tetanggamu. Dengan siapa kamu bertetangga? Karena al-mar'u ala dini khalilih. Ya. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Kemudian yang keempat adalah bahwa petunjuk itu harus diperjuangkan. Kita tentu semua ingat tentang Ashabul Kahfi. Dalam kisah surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Mereka memperjuangkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan raja yang zalim. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan petunjuknya. Selanjutnya,
segerakan amal-amal saleh. Terkadang muncul ide-ide kreatif amal saleh di benak kita, tapi kita selalu menundanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili mudlima." Hati-hati. Segerakan amal-amal saleh yang dapat kamu jangkau sebelum datangnya fitnah yang membuat orang bingung, ya. Saking bingungnya seseorang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Terkadang orang pagi-pagi masih beriman, sore hari sudah kafir. Atau sore hari masih beriman, besok pagi sudah kafir. Yang lebih parah lagi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tega menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita pertahankan, kita genggam, ya, kuat hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kematian itu datang menjemput kita.